ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia menerjemahkan kata din dengan agama itu kita sedang menggunakan bahasa Sanskerta, di mana maksud daripada agama ini a artinya tidak, agama artinya kacau. Jadi agama yang isinya adalah ajaran-ajaran, diharapkan masyarakat yang meyakini agama tersebut tidak berbuat kacau. Tetapi kalau kita melihat makna daripada din itu diambil dari kata dana ya dinu dainan wadina. Jadi panjang ya, bukan dana tapi dana ya dinu dainan wadina. Diambil dari kata dana ya dinu muncul kata dainan artinya hutang. Dinan artinya agama atau keyakinan. Kenapa kok hutang dengan agama itu identik, artinya seperti ada kemiripan? Karena melihat kalau orang hutang itu berarti ada yang butuh dan ada yang memberikan kecukupan. Jadi ada orang butuh uang, kalau minjam, oh ini kebetulan saya punya, ini saya pinjam. Jadi ada orang membutuhkan uang, kemudian orang yang berutang itu memberikan pinjam. Kemudian kalau agama atau keyakinan, ada manusia yang membutuhkan sandaran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran, dan di dalam ajaran itu apa yang menjadi kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan keyakinannya terpenuhi. Jadi di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah dicari, ya, dibutuhkan, kemudian diyakini. Kalau ditanya mengapa agama itu dicari, karena manusia memiliki fitrah naluri suci. Dia melihat satu kenyataan begitu indahnya alam semesta, termasuk kenyataan dirinya sendiri sebagai manusia, mulai dari bayi sampai kemudian berkembang tumbuh sempurna. Dia yakin betul bahwa ada kekuatan di balik semua ini, dan atas adanya kekuatan itu manusia ingin berusaha untuk menemuinya. Maka agama mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, manusia terpenuhi kebutuhannya untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian agama juga berarti sesuatu yang dibutuhkan, disebabkan karena kehidupan manusia ini tidak punya satu pedoman supaya saya ini bisa mendapatkan maslahat, kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan terhindar dari mudarat bahaya yang sebanyak-banyaknya. Saya harus mengikuti peraturan siapa? Ternyata agama menyuguhkan ajaran-ajaran yang dengan ajaran-ajaran itu manusia akan bisa meraih maslahat sebanyak-banyaknya, terhindar mudarat sejauh-jauhnya. Kemudian yang terakhir, makna daripada beragama itu adalah diyakini. Maksud daripada diyakini di sini adalah bahwa manusia tidak ingin hidupnya gagal. Manusia tidak ingin hidupnya frustasi. Agar supaya dia tidak mengalami frustasi dan kegagalan itu, manusia melalui agama mendapatkan sandar. Jadi di sini kita ketahui agama maknanya adalah keyakinan yang di dalamnya manusia kebutuhannya untuk bertemu dengan Tuhan tersalurkan. Manusia butuh sandaran pada saat dia mengalami berbagai gejolak kehidupan sudah terpenuhi. Kemudian manusia ingin mendapatkan peraturan yang mutlak agar supaya dia mendapatkan manfaat dan terjauh dari bahaya juga sudah terpenuhi. Itu makna agama. Kemudian agama ini dikaitkan dengan nama Islam. Islam ini disebut sebagai sebuah agama disebabkan karena di dalamnya sudah terpenuhi persyaratan
Yang pertama ada Tuhannya, artinya ada konsep, ada pelajaran tentang teologi atau Tuhan. Yang kedua ada nabinya atau utusannya, yang mana nabi ini akan berfungsi sebagai penyambung firman langit agar supaya bisa diterima di bumi, sekaligus menjadi model bagaimana melaksanakan instruksi-instruksi perintah-perintah langit. Itu nabi. Nabi umurnya dibatasi Bapak Ibu. Oleh karena itu, agar supaya agama bisa bertahan, maka di situ ada kitab suci. Di dalam Islam sudah terpenuhi syarat beragama itu. Syarat agama disebut sebagai agama. Ada konsep Tuhan, ada konsep utusan, ada konsep kitab suci atau ajaran. Dan Islam sendiri begitu didengar oleh telinga kita, itu menjadi tertarik orang. Kenapa? Karena dari Islam ini muncul kata-kata salam. Salam artinya keselamatan. Muncul juga kata-kata salam, artinya kesejahteraan. Muncul juga kata-kata sil, artinya berdamai. Artinya Islam sebagai satu agama menawarkan adanya keselamatan, menawarkan adanya kesejahteraan, dan menawarkan adanya berdamai. Inilah menariknya agama Islam. Nah, Bapak Ibu, pada hadis yang kedua itu menerangkan tentang makna beragama. Tetapi ajaran yang ada di dalam hadis yang kedua itu dikemas dalam satu cerita. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya adalah duduk seperti kita ini. Habis subuh duduk, habis isya, habis maghrib duduk. Pokoknya begitu ada kesempatan duduk. Kenapa kok ada kegiatan duduk atau taklim? Karena memang Nabi sengaja membuka diri agar supaya sahabat-sahabatnya itu dapat menggali informasi-informasi agama yang dirasa kurang sempurna pemahamannya, sehingga mungkin bisa akan ada pertanyaan lalu Nabi menjawab. Jadi kalau kita pada pagi hari ini duduk bersama mendiskusikan agama, ini termasuk bagian daripada menjaga sunnah. Nah, di dalam duduk-duduknya Nabi bersama sahabatnya itu, kala itu ada sesuatu yang beda dari berkumpul dan duduk-duduknya Nabi bersama sahabatnya pada waktu-waktu sebelumnya. Ada apa sih? Ada tamu. Tamu ini tidak dikenal oleh sahabat-sahabatnya. Tamu ini istimewa. Tampilannya itu gagah, necis, berwibawa. Kemudian tamu itu langsung mendekat kepada Nabi, duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Di dalam cerita itu antara tamu dengan Nabi terjadi diskusi yang sangat hangat. Apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah soal makna beragama. Kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana, saya ungkapkan diskusinya itu adalah tentang pilar agama. Apa sih pilar daripada agama? Bukan pilar atau rukun Islam, pilar agama. Kalau saya mengatakan pilar agama, Bapak Ibu, berarti seseorang dianggap dinilai sudah beragama ketika bangunan kesadaran beragamanya dibangun atas dasar tentang pilar-pilar agama. Artinya setiap orang yang telah mengaku diri beragama harus memiliki 3 pilar ini. Hilangnya salah satu daripada 3 pilar ini
maka kesadaran beragamanya belum dianggap benar. Saya nggak memilih kata-kata runtuh, Pak. Kalau yang namanya runtuh itu sudah dibangun, kemudian pilarnya ada yang hilang, hancur, dia namanya runtuh. Tapi kalau orang baru, saya ini beragama, baik, Anda beragama. Apakah Anda memiliki 3 pilar? Artinya bangunan kesadaran beragama Anda apakah sudah dibangun di atas 3 pilar? Apa itu pilarnya? Iman, Islam, dan ihsan. Itu di dalam hadis yang kedua diskusinya seperti itu. Kemudian kalau dijawab alhamdulillah sudah. Ini berarti dia bangunan kesadaran beragamanya dinilai benar. Mari kita lihat Bapak Ibu. Iman, kita semua mengaku sebagai orang yang beriman. Apa sih sebenarnya iman itu? Kita ini kadang-kadang aneh. Biasa menggunakan satu kata-kata tapi kita tidak paham kata-kata itu apa maksudnya. Nah ini kalau hal-hal yang tidak penting mungkin tidak begitu bermasalah karena tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Tapi kalau ini adalah persoalan iman itu adalah persoalan penting. Kita harus paham betul apa makna daripada iman. Kita kan selama ini memaknai iman itu dengan percaya. Apakah sebelumnya benar kata-kata percaya itu sebagai maksud atau arti daripada iman? Tidak juga. Yang benar iman itu adalah harus dipahami sebagai sebuah proses. Proses itu artinya tahapan-tahapan yang harus kita miliki. Pertama, karena kita mendengarkan informasi kebenaran, bagaimana sikap kita? Jadi kita mendapatkan informasi, Anda tahu nggak apa? Pencipta langit dan bumi ini adalah kekuatan yang sifatnya dahsyat dan pada saat kita mendengarkan seperti itu, otak kita, akal kita mulai bekerja. Benar atau tidak ya? Kemudian pada saat tahap awal kita menerima informasi kok ternyata saya membenarkan apa yang Anda katakan. Berarti ini sudah mulai berproses. Cukupkan sampai pada level membenarkan? Tidak. Informasi yang masuk ke dalam otak kita harus diolah masuk ke dalam hati. Jadi kalau cuma percaya tapi tidak menjadi satu kesadaran, tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Satu contoh misalnya, kita berada di dalam gedung ini, lalu ada orang mengatakan, Pak, mohon maaf, itu bangunannya mulai di sudut sana sudah terbakar. Ada api, ada tembok, kemungkinan tembok itu terbakar oleh api. Saya benar-benar. Tetapi kalau hanya membenarkan saja, tidak masuk pada satu kesadaran bahwa api berbahaya. Ketika membakar gedung ini dan gedung ini saya ada di dalamnya. Begitu gedung terbakar, saya akan terbakar. Jadi orang tidak cukup dengan membenarkan informasi yang diterima, tapi harus menjadi satu kesadaran. Kesadarannya apa dalam satu ilustrasi tadi? Yaitu dia langsung pada saat itu juga keluar dari gedung ini demi untuk penyelamat. Itulah makanya iman yang benar setelah informasi masuk dan dibenarkan harus disadari menjadi satu keyakinan. Makanya ada makna meyakini. Kemudian Bapak Ibu, ada akhir daripada tahapan iman yang ada di dalam diri kita, yaitu mencintai. Karena dia sudah membenarkan dan dia sudah menyadari informasinya itu adalah baik dan saya mendapatkan manfaat itu selamat dari kebakaran. Maka terhadap info-info yang lain selain daripada info kebakaran, saya akan nyatakan valid. Valid itu artinya orang itu berkata benar. Saya yakin kepada orang itu.
Karena orang itu memberikan informasi dengan semangat menyelamatkan, saya jadi condong sama dia, saya jadi cinta sama dia. Maka untuk cross check terhadap iman yang ada di dalam dada kita, coba apakah sudah ada proses membenarkan. Artinya otak kita sudah kita aktifkan untuk menerima dan membenarkan informasi yang masuk. Setelah ada di dalam pikiran kita, apakah kita masukkan ke dalam hati menjadi satu kesadaran dan keyakinan? Apakah setelah berjalan beberapa waktu, apakah membenarkan meyakini itu timbul kita mencintai? Kalau itu terjadi pada diri kita, Bapak Ibu, maka berarti iman ada di dalam diri kita. Kalau nggak ada nonsen, ngomong kosong. Ini harus ada 3 makna ini. Kemudian di dalam hadis Arba'in Nawawi itu dijelaskan iman itu komponennya, rukun-rukunnya, unsur-unsurnya, racikannya ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah. Ini 6 komponen ini harus kita tahukan sebagai seorang yang beriman, agar supaya pengakuan kita terhadap keimanan itu bisa sahih, bisa benar. Jadi kalau ini adalah tahapannya, maka komponen ini menjadi objek daripada pemahaman ini. Jadi kalau membenarkan apa yang dibenarkan Allah, meyakini apa yang kami yakini, firman-firmannya, instruksi-instruksinya. Kemudian ada mencintai apa yang kamu cintai, disebabkan karena instruksi-instruksinya, perintah-perintahnya untuk saya menjadi baik dan saya mendapatkan manfaat dan kenyamanan, maka saya mencintai Allah, saya mencintai malaikat, saya mencintai kitab, saya mencintai Rasul, saya mencintai hari akhir, saya mencintai Allah. Bagaimana makna daripada mencintai 6 komponen ini nanti akan dibahas di dalam kajian berikutnya. Ini hanya menerangkan tentang peta kita beragama dan untuk mengetahui kita sudah sampai di mana atau memang sudah benar atau belum. Karena ajaran Islam sebagai ajaran dunia harus juga menjadikan umat yang meyakini mulia. Dalam bahasa komputerisasi, jarbek in, jarbek out. Ajaran yang masuk bagus harusnya outputnya juga bagus. Kalau ada kesalahan, ajaran yang bagus tapi outputnya tidak bagus, berarti ini perlu dibenahi, perlu di-upgrade, perlu disempurnakan lagi. Jadi nanti bahasanya menyusul. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, iman itu konsekuensi logisnya atau efek yang ditimbulkan adalah pasrah. Jadi saya buat contoh. Loh, ini ceritanya orang tua. Wes mapan uripe wes dewasa. Kaya-kaya ini naksir karo awake. Priyo awakmu dilamar di bojone dhewe. Nah, sapa sih kok arane piye, kerjaane piye, kebiasaane piye, disampaikan informasinya masuk. Di tahap-tahap awal, perempuan yang tadi dibicarakan itu langsung nggak Pak menerima kondisi aku mau sembarang kok. Tapi begitu sudah mendapatkan informasi, kemudian dia sudah meyakini inilah sosok lelaki yang saya cari, saya tunggu selama ini. Akhirnya dia percaya atas informasi yang diterima. Artinya perempuan itu pasrah nggak dia Pak? Dia satu dalam pokok di ramah. Ini yang namanya percaya, itu konsekuensinya atau yang ditimbulkan adalah pasrah. Jadi kalau kita sudah benar memahami iman, pasti akan ada pasrah. Pasti itu, tidak bisa enggak. Nah, kepasrahan yang dimaksud di sini adalah artinya orang yang menyatakan dirinya beriman
siap untuk menerima instruksi-instruksi, perintah-perintah. Orang yang beriman artinya siap untuk ditugaskan, diposisikan sebagai apa di mana? Siap. Dan pasrah itu bahasa Arabnya adalah Islam. Baik, sebelum kita pindah kepada Islam, ada informasi penting. Iman kalau sudah menjadi satu kepemilikan kita, itu ada langkah yang harus dilakukan. Pertama, dipertahankan. Iman itu harus dipertahankan. Caranya dengan apa? Lakukan ibadah. Karena dengan ibadah berarti kita tetap menjadi sebagai orang yang beriman. Kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajulan", kalau kamu melihat seseorang yang gadul masjidan, orang ini ke masjid, mengajar, angkat ke masjid, mengajar, angkat ke masjid, fashhidu, maka berilah kesaksian, penilaian bahwa dia adalah iman, memiliki ini. Jadi mempertahankan, menjaga iman adalah dengan ibadah. Baik. Lalu kalau hanya ibadah saja, iman itu akan statis, Bapak. Statis itu artinya tidak akan pernah tumbuh. Ya cuma segitu-segitu saja, tidak pernah makin kuat, makin kokoh. Padahal kita tahu setiap manusia hidup itu makin ke depan, makin banyak tantangan. Kalau dia tidak cukup punya kekuatan mental di atas keimanan yang dimiliki, maka pasti dia tidak akan banyak mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang dialami. Oleh karena itu, perlu langkah kedua. Setelah dipertahankan dengan ibadah, dikuatkan dengan ilmu. Disinilah kita tahu pentingnya kumpul-kumpul seperti ini. Datang ke musola, melakukan kegiatan yasinan, tahlilan, harian, itu untuk menjaga keimanan kita. Kemudian di majelis ini dimaksudkan adalah untuk menguatkan iman kita. Supaya apa? Permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi bisa diatasi dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada kita. Jelas Pak? Jelas ya? Kalau tidak jelas, boleh tanya, boleh minta selah untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Kalau sudah, kembali saya teruskan. Tadi saya katakan bahwa iman, konsekuensi atau yang ditimbulkan adalah pas. Jadi dari iman ke pasrah, bapak-bapak, ibu-ibu paham ya? Jadi kalau ada orang, saya ini mungkin saya itu iman, tapi dia nggak pasrah kepada yang diimani, itu berarti bohong. Bohong itu artinya apa? Antara zahir dengan batin berbeda. Harusnya iman itu menghasilkan kepasrahan, tapi dia tidak pasrah. Dalam bahasa agama disebut munafik atau hipokrisi, ya, antara lahir dengan batinnya tidak sama. Baik, lalu pilar yang kedua Nabi menjelaskan bahwa pilar kedua dari orang beragama itu harus Islam. Jadi kalau tadi Islam di sana itu dalam arti yang ditawarkan oleh agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Kemudian Islam yang kedua itu dalam teknis pengamalan, ya, yang timbul disebabkan karena adanya ini. Mari Bapak Ibu kita pahami apa itu Islam. Mahwal Islam. Islam itu supaya lengkap pemahamannya dalam bahasa Indonesia sekolah komprehensif harus kita maknai dengan 3 juga. 1, pasrah. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua adalah tunduk. Begitu kita sudah menyerahkan diri, datang kepada Allah, inilah saya ya Allah, saya menyerahkan diri kepadamu. Saya siap dan menunggu perintah panjenengan. Tunduk namanya.
Begitu sudah pasrah, datang menyerahkan diri, kemudian tunduk menyatakan siap diperintah dan ditugaskan apa saja. Lalu setelah perintah itu keluar, oh kalau begitu kamu begini, kamu begini, kamu begini, siap, patuh. Dan ini yang dipasrahi atau yang menjadi sasaran kita berpasrah kepada Allah, yang ditunduki adalah aturan-aturannya, patuhnya adalah dengan menjalani peran dan tugas. Jadi orang yang beragama Islam itu sadar betul tanggung jawabnya. Saya sebagai laki-laki harus seperti apa? Saya sebagai anggota keluarga harus seperti apa? Saya sebagai kepala rumah tangga saya harus seperti apa? Sadar betul tanggung jawab. Dan itu bukan pilihan, belum orang kayak gitu. Tidak, dia sudah diperintahkan oleh Allah, sudah menyerahkan diri kepada Allah, sudah tunduk pada perintah Allah. Patuhnya mana? Coba dilihat, kan begitu. Kemudian seperti iman juga ada komponennya, Islam juga ada komponen. Komponen Islam itu ada 5. Ini Bapak Ibu ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ini namanya syariat. Syariat itu aturan main orang beragama. Jadi kalau kita beragama, ikuti aturan mainnya. Mana syahadatmu, mana sholatmu, mana zakatmu, mana puasamu, mana haji. Kalau hanya sekedar mengaku sebagai muslim, tapi aturan mainnya tidak dipenuhi, Anda telah berbohong dengan pengakuan Anda sebagai seorang muslim. Apa syariat ini? Jadi syariat yang jumlahnya 5 ini bukan perintah-perintah kosong, bukan kalau bahasa teologi ini bukan dogma. Pokoknya sampai karena ngaku beriman, pokoknya itu melawan itu bukan. Di balik perintah ini ada sesuatu yang sedang Allah ingin masukkan ke dalam diri kita. Wujud dohirnya syahadat, wujud dohirnya sholat, zakat, puasa, tapi sesungguhnya dari yang wujud dohir itu di baliknya ada sesuatu yang berharga dan bernilai, punya kaitan yang penting dengan agama. Apa itu? Disebutnya pesan moral, pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlaknya apa? Lihat, orang bersyariat harus bertorikot. Ya kan? Suka dengar bahasa syariat, torikot, hakikat. Suka dengar ya? Sampai syariatnya dijalani. Torikatnya sudah dijalani apa belum? Karena dengan syahadat kita sedang berjalan. Torikot itu berjalan, Pak. Belajar tidak dusta. Sampai nanti nangkono di syahadat karo pangeran. Bukan hanya syahadatnya yang terpenting, tapi pesan moral, didikan akhlak daripada syahadat yang Anda ucapkan itu yang menjadi tujuan Allah. Ya kayak dokter Pak nyuntik cairan. Nah mau tidak mau harus ada alat suntiknya Pak. Nah alat suntiknya ini syariat. Nah isinya sendiri adalah yang dititipkan oleh Allah di dalam atau di balik syariat yang kita lakukan. Sama seperti orang mau dokter mau menyuntik, yang terpenting itu bukan alatnya. Alatnya itu ya penting, tapi artinya itu menjadi jalan bagi masuknya cairan yang ingin masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kita sadari betul syariat-syariat, aturan-aturan agama itu kita harus jalani, tapi jangan lupa kita sedang diperintah oleh Allah untuk belajar. Kalau kita belajar, belajar apa? Dengan syahadat kita sedang belajar tidak dusta. Dengan sholat kita sedang belajar tidak melanggar. Sedang belajar. Dengan zakat kita sedang belajar tidak menang sendiri. Dengan puasa kita sedang belajar tidak melampaui batas. Dengan haji kita sedang belajar tidak kejam atau tidak culas. Ini adalah penyakit setan yang membuat orang mengaku beragama tidak diterima oleh Allah. Maka kita belajar. Namanya juga belajar, Pak. Belajar itu mengharuskan kita membaca
buku. Orang belajar kan membaca buku ya Pak ya. Kalau memang berkaitan dengan ajaran-ajaran inti yang dibuka buku-buku itu Bapak Ibu, hadisnya dibuka, ilmu ekonomi dibuka, tafsirnya dibuka. Tetapi dalam cakupan yang lebih luas, panjenengan hidup sehari-hari berangkat pagi pulang sore, panjenengan juga sedang membaca kitab besar yaitu alam semesta dengan peristiwa-peristiwanya. Sampai langsung ngobrol sampai sisi nahu kan Gusti Allah. Alam al-insana malam ya'lam. Gurunya bukan kiai, gurunya bukan ustaz, tapi langsung Gusti Allah. Sampai mengalami, sampai belajar di situ Bapak. Nah, oleh karena itu syariat yang sudah kita jalani harus dibarengi dengan terus belajar. Hadir di majelis, kemudian kalau kita punya kesibukan atau tugas, pahami betul pesan-pesan daripada Allah di balik kegiatan-kegiatan kita. Pak, jadi kata-kata belajar ini mengharuskan kita, menuntut kita untuk terus berproses, Pak. Sinau meneh tambah ilmu meneh, sinau meneh tambah ilmu meneh. Kita jadi tahu, Pak, orang berislam syariatnya sudah dijalani, tapi kalau tarekatnya tidak dijalani, maka ini tidak menghasilkan apapun, Pak. Sampai kok sholat, sampai kok poso, saben tahun rutin, sampai kok wis mangkat kaji, sampai yo bayar zakat. Tapi kalau tidak ada proses di dalam syariat beragama ini melalui tarekat, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu meninggal, mana hasilnya ya Allah, mana ganjarannya? Nol. Karena apa? Saya tidak bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan sholat, zakat, puasa, haji. Cukup buat saya malaikat hebat ibadahnya. Karena saya ingin melalui syariat itu Anda menjadi manusia yang lebih hebat daripada malaikat. Harusnya Anda belajar, Pak. Syahadat itu jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Apa sih makna daripada syahadat itu? Aku bersaksi. Nah ini kata-kata bersaksi ini kalau tidak berguru, ya hanya bersaksi kalau aku berroh kayak pasar roh kabel, aku berroh kayak orang kabel bakso. Bukan Pak. Jadi bersaksi itu adalah ikrar dan berjanji. Pada saat panjenengan ngendika asyhadu alla ilaha illallah, saya berikrar dan berjanji bahwa saya hanya akan bertuhan. Bertuhan itu artinya patuh hanya kepada Allah. Ilmu itu hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku berjanji berikrar bahwa saya akan mencontoh Muhammad sebagai utusan Allah. Tunggu nek sampean syahadat wis kok sing bener dong. Aja muni tok manut karo Allah, nyontoh karo kanjeng Rasulullah, tapi dalam fakta kehidupan lamis karo sampean. Dusta. Apa yang ditutupi? Pemikiran-pemikiran liar panjenengan. Kesenangan-kesenangan nafsu panjenengan. Berarti sampean telah berbohong dengan syahadat itu. Coba ayo, karena sudah bersyahadat, yang jujur, jangan bohong. Syahadatmu harus disesuaikan dengan ucapan dan perbuatan-perbuatan. Di sinilah kita belajar tidak bisa. Namanya belajar itu kadang-kadang tiba kaki menek, kadang orang ngapusi, kadang cok ngapusi. Kan begitu kan namanya belajar ya. Nah kemudian sholat itu didikan dari Allah supaya kita tidak melanggar. Tidak melanggar itu maksudnya begini Pak, jangan merusak peraturan. Peraturan itu bukan hanya saja yang tertera di dalam buku-buku agama. Panjenengan datang dari Panalawen ke sini, kemudian ada traffic light lampu merah hijau di bendong. Pada saat lampu merah, demi Allah, atas dasar sholat panjenengan berhentilah. Sepi dia, bukan urusan sepi atau tidak sepi, Anda sholat. Maka sholat Anda akan diterima oleh Allah kalau Anda melihat ada lampu merah, Anda berhenti. Karena melalui sholat itu Allah ingin supaya Anda sebagai seorang muslim belajar tidak melanggar. Sebab kalau melanggar itu pasti ada orang yang dirugikan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah ketika orang lain berhak untuk melewati jalan yang lampunya hijau menjadi
tidak nyabar. Kalau orang itu melanggar, timbulnya apa Pak? Merugikan orang lain. Kalau yang dirugikan fisiknya namanya mungkar. Tapi kalau yang dirugikan adalah perasaannya, itu namanya fahsya. Mungkar itu adalah kejahatan, fahsya itu adalah perbuatan keji. Maka di dalam Al-Quran ada bunyi ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, anda sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Demi sholat yang anda lakukan supaya diterima oleh Allah, jangan melanggar, jangan melakukan perbuatan munkar dengan merugikan secara fisik materi manusia, juga jangan melakukan pelanggaran yang membuat martabat dan perasaan manusia tersendiri. Ini namanya sholat. Kemudian ada zakat, Pak. Kenapa kita harus zakat? Karena kita sedang dididik oleh Allah dan kita belajar tidak menang sendiri. Sampai kerja besok mulai sore, setiap bulan mendapatkan gaji. Senang apa betul? Senang. Tapi senangnya sampai oleh rezeki dari Allah, orang dinikmati diri punya kesadaran untuk berempati, peduli kepada orang lain. Karena boleh rezeki kayak tak dunia, kayak yang susah tak bumi, kayak tak kulungannya. Ini zakat yang kita jalani adalah merupakan belajar kita untuk tidak menang sendiri. Ada puasa, syariatnya kita jalani, torikotnya kita sedang belajar untuk tidak melampaui batas. Poso global yang sedang kita aktifkan adalah kontrol. Kontrol itu sistem kendali di dalam diri kita. Sampai nek sugih aja liwati batas, sampai nek melarat ya padha bae aja liwati. Lho, wong sugih liwati batas itu masuk akal, Pak. Karena Pak, dia ada uangnya. Kalau wong melarat kok bisa liwati batas itu? Artinya wong sugih aja nganti kesugihane gawe merusak lingkungannya. Wong melarat aja nganti dene putus asa bunuh diri, seolah-olah tidak ada jalan keluar terhadap persoalan yang ada. Jadi ini tidak melampaui batas haji. Mampu kaji Pak, sing urung kaji di Mekah kajine dia jemu. Karena inti haji itu adalah bertemu dengan orang banyak Pak. Kita mau belajar apa di sana? Dengan haji, dengan jumatan kita sedang belajar tidak kejam, tidak culas. Ayo menungso senajan orang tahu berbuat apa-apa karo aku. Karena bani kempos aku duwe bongko tak silih. Orang berbuat tak silih, kok gak tahu jadi orang tahu nandur karo aku, orang tahu ngapi karo aku. Itu namanya kejam. Bocor bawor orang mau nggak mungkin. Ini komponnya masih bocor. Lalu bisa biarane culas. Oke. Ini semua syariatnya dijalani supaya beragama itu menghasilkan kebaikan. Torekotnya dijalani. Maka guru saya Yai Jazuli Usman, pendiri Pondok Al Kosong, ketika ditanya, putranya ditanya Gus itu, yang supaya dengan itu mereka melakukan mengucapkan nama torekot. Jadi dia, dia, nasabahnya. Oh, aku tahu kalau abah torikote Abdul Turki Ilawani kami berkami. Saya menggunakan satu torekot yang berfungsi sebagai jalan tol, yaitu apa? Jadi sampai orang torekotan tidak masalah. Artinya orang torekotan ini akan sampai meyakini orang solusi kecukupan utara jadi wajib Pak. Tapi nek sampai masih yakin aku tak ngaji, kalau tak usaha diri, terus ini tak rezeki orang wajib sunnah total itu. Tapi nek ngaji hukumnya wajib karena apa? Dengan ngaji kita akan belajar apa sebenarnya Allah menyuruh saya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Sampai di sini paham baik-baik ya? Nah, berarti orang beragama bersyariat harus berproses. Torikot itu berproses waktu yang sudah lama. Aja nanti cuma sholat itu berbina, tapi tidak ada proses. Kita kan sampai mati, umur 1 tahun juga tidak akan ada hasil apa dengan sholat dengan. Karena di dalam Al-Quran itu ada, di dalam hadis Nabi itu ada penjelasan begini. Malam tanharu sholatuhu amil fahsyai wal munkar lam tazid minallahi illa mu'na. Kalau ada orang
sholatnya rajin, tapi kehidupannya tidak semakin baik, artinya baik dalam arti tidak terjadi, tidak mungkar. Maka sih Allah ilah dia sholat walaupun ribuan rakaat tidak membuat dia dekat kepada Allah. Terus ada hadis lagi, man sholat, idza shallal abdu, kalau ada orang melakukan sholat, walam yutimma ruku'aha, wala sujudaha, wala khusyu'aha, namun sujudnya, rukuknya, khusyuknya tidak disempurnakan, lupa karena yulaful thawbul khalqu faidru biha wajibun, maka Allah akan ambil sholat itu tapi diremet oleh Allah, kemudian faidru biha wajibun, kemudian disamprotkan kepada orang yang melakukan. Aku tidak butuh sholat saya model koiki, kira-kira begitu. Artinya apa? Allah benci kalau ada orang beragama hanya menjalani ritualnya tapi tidak ada proses belajar tentang akhlak dari ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan. Nah, inilah di sini pentingnya kita ngaji atau bertorek. Pak, kalau orang sudah berislam dan terus belajar, hasilnya ini Pak, iman menjadi awal gerak kita, Islam prosesnya berjalan. Akhir daripada keberagamaan kita itu di sini, ihsan. Ihsan itu artinya apa sih? Berbuat baik. Nah, di dalam ihsan ini ada dua tingkat. Yang pertama berbuat baik. Tingkat yang lebih tinggi, saya memaknai ini berdasarkan instruksi dari Nabi Muhammad. Ketika Anda berbicara soal ihsan, tolong dibagi menjadi level awal dan level tinggi. Level awal adalah berbuat baik. Berbuat baik itu artinya menjalani kita menjalani sebagai manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Mengawal ini pegawai-pegawai Gusti Allah ini sekarang Allah perintah jalani di apa? Oke. Baikul qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, berbuat baik. Tapi ada yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu orang baik. Kalau orang berbuat baik ihsan, kalau orang baik menjadi muhsin. Apa bedanya Pak? Antara berbuat baik dengan orang baik. Kalau orang berbuat baik masih ada menegaskan dua, ada yang memerintah, saya diperintah, yang perintah Allah saya, yang diperintah saya. Tapi kalau orang baik karena mantapnya kebaikan, seolah-olah dia itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kehendak Allah yang terbukti di bumi. Kalau begini, bernyanyi itu kan berbuat baik ya. Bernyanyi, sama bisa apa? Bernyanyi bisa kalau dua ada lima suara yang fals, panas dan orang benar, sektor ini sama bisa nyanyi ya. Tapi kalau penyanyi, bukan bernyanyi, penyanyi pasti dia punya talenta, dia punya keahlian, dia punya cengkok yang luar biasa nikmat didengar. Itulah bedanya antara berbuat baik dengan orang baik. Dalam bahasa hadis yang besok kita bahas, Alhamdulillah ka'anna tahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Dia. Seolah-olah karena apa? Mata tidak akan pernah mampu melihat Allah. Tidak pernah mampu kita. Tapi seolah-olah melihat, artinya kita wujudnya manusia, tapi akhlaknya adalah akhlak Allah. Perintah di dalam hadis, akhlaqu bil akhlaqi. Nah, kalau orang itu bisa mantap kebaikannya, disebutnya bukan khalifah, Rabbani. Di dalam surat Al-Imran ayat 79, Allah perintahkan kita ini supaya imannya itu berakhir pada Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Kamu usahakan supaya imanmu, keberagamanmu berakhir menjadi Rabbani, orang yang wujudnya adalah manusia tapi akhlaknya tuh. Jadi pengeran apa maksudnya Pak? Nah, kemudian kalau orang itu sudah berbuat baik, orang itu sudah jadi orang baik, dia menjalani hidupnya dengan hak. Hak itu benar. Dari kata-kata hak inilah timbul kata-kata hakikat. Hakikat artinya orang yang menjalani hidup dengan benar, dengan hak. Apa? Sukses bertorikot,
belajar tidak dusta, jadilah dia orang yang jujur. Sukses belajar tidak melanggar, jadilah dia orang patuh. Sukses belajar tidak menang sendiri, jadilah dia orang yang bermanfaat, tulungi wong dia. Kemudian sukses belajar tidak melampaui batas, dia hidupnya sederhana. Kemudian sukses berhaji, dia tidak kejam, artinya bijaksana. Nah, itulah poin yang didiskusikan antara Nabi dengan tamunya. Jadi beragama itu petanya seperti itu Pak, berawal dari iman, prosesnya adalah Islam, akhirnya adalah ihsan. Kalau orang beriman, aku beragama tapi tidak bisa, kosong berbunyinya. Baik, ada poin yang keempat, bukan termasuk pilar, tapi banyak orang memahami ini berkaitan dengan hari kiamat. Yaitu ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, tahu nggak kapan kiamat akan datang? Tidak. Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Sama orang yang orang ngerti. Tapi kalau tanda-tandanya, kalau tanda-tandanya saya tahu. Yang disebutkan tanda-tandanya itu kata Nabi adalah anda di dalam amal robbaka. Ono wong wedok akan melahirkan bayi, tapi bayi itu dari majikannya. Saya itu sampai apa? Nanti mau atau orang pemudanya, dibahas. Ada orang lagi hidup tapi hufat itu maksudnya dengan bersandar. Ada lagi tanda kiamat itu adalah orang hidup telanjang tidak pakai baju. Kenyataan itu membuka dipakai. Ada lagi bahwa tanda kiamat itu adalah rumah-rumah yang mewah, dan itu nggak keluar rumah-rumah mewah. Terus ada lagi yang kelima adalah hidup membara domba. Jadi yang eloknya itu sudah sombong bergawe. Anak terus kan orang apa itu zaman dia. Ternyata yang dimaksud kiamat di sini bukan hancurnya alam semesta, tapi kiamat yang dimaksud di sini adalah hancurnya orang beragama. Orang katanya beragama, katanya memiliki iman, yo syahadat, yo sholat, yo zakat, yo haji, tapi tidak menghasilkan moralitas atau akhlak. Itu berarti agama hancur deh. Nah, tandanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tandanya karena dia tidak jujur, berarti dia suka berdusta. Digambarkan oleh Nabi begini, ono wong mateng lahir sing metu bayinya dari majikan. Artinya ada kerusakan moral Pak. Sing kudune anak ingurman wong tua, iki malah wong tua ngladeni anak. Sing mesti lahir nang dhuwur, bumi nang isor iki dibalik Pak. Bumi dari nang dhuwur, langit dari isor. Artinya fenomena di mana orang tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai wong tua, tidak menghargai ulama, sekarang itu sudah terjadi. Nah itu digambarkan oleh Nabi, ibu melahirkan tuannya. Jadi masalah jujur Pak syahadatnya. Kan itu jujur nek langit tuh, kacungi mendur, dia mau bilang, nek bumi kacungi mengisal itu orang langit di langit, itu sih bumi pada dia kadang lah. Dan bumi berapa berarti syahadatnya sholat itu bohong dia tidak bisa menghormati ulama, dia tidak bisa menghormati orang tua, dia tidak bisa menghormati pemimpin-pemimpinnya. Dia momennya, dari pemimpinnya salah, jelas itu adalah kerusakan moral. Kemudian yang kedua, hidup tidak beralas kaki. Hidup tidak beralas kaki. Wes seperti murid nang akhir zaman, beli nakeh, pecahan wakeh, orang dosa dalam. Pak orang itu yang penting aku tekan kono Pak sikil paling bocor Pak orang. Oh berarti hebat orang hebat. Karena orang hidup kemudian tidak menghiraukan tentang aturan-aturan. Oh begitu itu begitu itu namanya adalah riba dan lain sebagainya. Orang urusan orang hati-hati pakai mantep promo yang penting aku sugih ya. Ini namanya hidup tidak beralas kan. Hidup telanjang artinya apa? Manusia tidak lagi menghargai kehormatan dirinya. Yo ngaji, tapi udah boleh beda.
Yo jadi mau ini tokoh tapi selingkuh. Nah ini yang berbahaya. Karena apa? Berarti dia tidak lagi memakai atau menjaga badannya agar supaya dihormati, dihargai, berwibawa di masyarakat. Terbukti dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam arti yang mencoreng nama baiknya. Ini namanya hidup telanjang. Kemudian rumah mewah-mewah. Rumah mewah-mewah itu maksudnya hidupnya berorientasi pada kesenangan. Nah, cari nama lagi itu pokoknya nom senang-senang tua sugih mati kudu swarga itu kerja orang usung kerja omongan teman nanti sudah tetap berambok yang judi online pasang nomor itu jelas tembus langsung sampai tulisannya nanti satu kendaraan. Jadi ini namanya rumah mewah-mewah. Jadi obsesinya itu adalah dunia. Kalau yang Fir'aun ini kan mateni anak wedok, kok mateni anak lanang, rakyat lanang, nguripi anak wedok. Lanang itu adalah rohani maksudnya Pak. Wedok artinya adalah materi. Jadi Fir'aun lebih mengutamakan kehidupan materi daripada kehidupan rohani. Orang yang perlu kita masuk hedon itu maksudnya obsesi hidupnya yang dikejar dalam hidupnya hanyalah dunia dan kesenangan-kesenangan. Ini termasuk tanda hancurnya beragamanya seseorang. Terakhir, hidup menggembala domba. Dia kaya, dia bahagia, tapi prakteknya di dalam perusahaannya karyawannya tidak dibayar sesuai dengan upah minimum profesi. Berarti apa? Dia tidak menghargai manusia, orang kongkepong gitu Pak. Dia melakukan kegiatan-kegiatan transaksi, kemudian transaksi itu jalan, tapi uangnya sih diajak transaksi berdekat kalau dia hanya boleh diikuti. Masa orang bos sebenarnya makanya aku boleh mana sebenarnya kan suka tuh dibagi uang lo boleh itu mana ditanggung aku atasannya bagi. Nah ini namanya hidup mengembala domba. Hidupnya dengan memakan keringat orang lain, menghisap darah orang lain. Nah 5 ini ternyata kalau dijejerkan, ya Allah ya Rabbi, pas. Ketika orang hidupnya tidak jujur, berarti hidupnya dusta. Ketika orang hidupnya itu tidak beralas kaki, berarti sudah biasa melanggar aturan. Kalau orang itu hidupnya tidak memakai baju, berarti pas banget hidupnya egois. Benar orang berfokus yang penting maksudnya ini harga diri bumi ancur atau ancur yang penting aku berhasil. Kemudian hidup bermewah-mewahan atau hedon ini akibat dari gagal yang mewujudkan pesan orang atau akhlak puas. Terakhir hidup menggembala domba ini disebabkan karena dia gagal menjalani didikan akhlak melalui kajian atau jumatan, dia hidupnya hancur. Jadi kesimpulannya yang didiskusikan oleh Nabi bersama tamunya di akhir poin akhir setelah menjelaskan tiga agama adalah tentang kiamat, tapi bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat orang per orang. Sehingga sedang aku beragama itu, sampai aku beragama, sampai aku beriman, sampai sembahyang, sampai sholat kosong. Nah, aku belum, sampai jadi tidak bisa, jadi tidak sampai muksin. Oh enggak, yang ada cuma ibu melahirkan tuannya, hidup tidak beralas kaki, hidup telanjang, rumah mewah-mewah, hidup menggembala rumah. Oh, berarti Anda telah kiamat agama Anda hancur gitu Pak. Nah, dari apa yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama bahwa di dalam beragama kita ini ada yang salah enggak. Kalau memang ada yang benar kita pertahankan, kalau ada yang salah coba kita perbaiki. Aku sholat, tapi aku orang tahu ngaji. Oh berarti sholat saya tidak berproses. Aku harus poso yang bulan Ramadan, tapi aku orang ngaji tentang poso. Bagaimana saya harus menjadikan puasa itu jalan saya untuk berbangun kepribadian akhlak yang baik. Saya tidak belajar. Ya wes, berarti kita benahi. Bukan berarti aku nyuruh pandangan orang ngaji ini ngaji orang yang lebih baik. Yang penting sampai sholat harus berproses, bertorekot. Sampai puasa harus bertorekot. Supaya apa? Dengan torekot, dengan belajar itu Anda supaya diantarkan kepada akhlak yang baik. Kalau Anda beriman, Anda beragama, tapi tidak menghasilkan kebaikan apapun, maka yang ada adalah kemunafikan. Dan orang munafik itu
orang yang pengakuan agamanya hancur kiamat. Nanti bisa dilihat hancurnya, yaitu dengan 5 tanda. Nah, itu lagi kok Nabi nggak tahu menjawab kapan terjadinya kiamat. Ya dia apa? Sampai saya ini ngaji, sore jadi murtad ya bisa baik. Gitu enggak? Sampai saya itu manuk wah bener. Ternyata mau berasa. Tapi baru ini sampai kembali ke habitat masing-masing. Sehingga korupsi, sehingga maksudnya terjem. Nah, itu sampai udah baik arahnya esok iman sore murtad. Gitu betul? Nah, karena nggak tahu, tamunya nggak tahu kapan kiamat seseorang, Nabi juga nggak tahu artinya apa. Kapan saja orang yang sudah beragama berkemungkinan untuk mengalami kiamat dahsyat. Kiamat apa ini? Bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat agamanya sendiri. Hancurnya manusia. Inilah pelajaran pada hari ini berkaitan dengan hadis yang kedua. Nanti pada pengajian berikutnya hanya dimaknai diterangkan sekilas, tapi pemahamannya jelas. Kenapa kok saya jadikan pagi ini pengajiannya istimewa? Karena ini menyangkut hal penting agama kita. Kita tidak mendapatkan keterangan ini di beberapa tempat. Ya saya mengatakan seperti ini bukan dalam sedang bangga diri, karena saya melihat corak-corak dari orang beragama, kenapa agama yang mulia kok tidak menghasilkan kemuliaan. Ayo kita teliti, uangnya harus semangat ngaji, ajaran ini benar. Oh agama ini siapa? Semula itu loh orang kreatif, semula itu loh orang ngopi mulai pikir. Pokoknya hanya formalitas, pokoknya mungkin hadis kopi tak mana nih pokoknya sambil lakukan orang sambil jalan ngapura penakut apa? Nah ini pemahamannya seperti ini Pak. Jadi torekotnya harus dijalani orang yang sudah menjadi syariat supaya apa? Sampai pada hakikat. Kalau hakikatnya sudah dipenuhi, sampai akan menjadi meraih sukses puncak beragama, yaitu menjadi orang baik. Orang baik itu begini maksudnya Pak. Orang baik sampai kok dalam awal komis malas kui asal dari sikile tugel tangan orang yang berkokui nguruk tangan orang ngomong di sana namanya sedang berbuat baik. Tapi kalau sampai orang mes kon jaro kalau sampean terus sampai orang mikir ngomong kerja bukan kerja kan apa? Nek sampai orang ngomong kalau jalur baik. Kalau sampai belum apa ini, karena itu udah kayak pokoknya wong apa ini api, karena wong apa api dia nggak lakon buku saya ngomong wong yang ngapusin, orang ngapusin, pokoknya api kita lakon. Berarti kan Gusti Allah itu kan, dia ngomong Gusti Allah itu kan manusianya seorang yang beton kan, wong si beton ya ini si berbuat baik, berpikir itu ada yang perintah saya diperintah. Kalau saya berbuat saya mendapatkan pahala. Kalau orang baik itu adalah menyatu dengan kebaikan. Nah, karena sudah menyatu, sudah tidak ada lagi yang namanya manusia, yang ada hanyalah Tuhan dalam wujud manusia. Paham nggak? Paham ya? Ada pertanyaan boleh? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Mas Yogi? Ya. Kalau ini mulai sekolah, secara otomatis bisa melahirkan profesi untuk kecenderungan sudah belajar atau lagi. Ya, pertanyaannya itu baik. Terima kasih pertanyaan bagus. Jadi syariatnya dijalani, torekotnya dipelajari. Artinya sholat, zakat, puasa akan menjadi jalan bagi kita untuk kita menjadi orang baik melalui proses belajar. Belajarnya kalau mungkin yang basic adalah hadir di tempat ini, buka Qurannya, buka hadisnya. Tapi ketika kita sudah tahu teori, prakteknya bagaimana? Allah masih pelajaran ditendang, dikeping, coba sekokoh dia pada saat dengar di pengajian atau tidak, sekokoh dia pada saat sholat atau zakat tidak. Kan sama yang nanti sholat kan konsisten banget. Pokoknya berbuat hilang, berbuat ini gerak, kan mesti kudu. Nah dalam kehidupan
kehidupan nyata ada kemungkinan pandangan melanggar sampai bisa konsisten tidak berpegang teguh pada ajaran sholatnya. Jadi dia ini sholat itu rukuk sujudnya kudu disempurnakan dalam kehidupan nyata. Dalam arti apa? Kehidupan nyata harus rukuk sujud manut kalau kembali. Jadi jangan dipisahkan antara ritual dengan hubungan sosial. Orang sholat di kudu rukuk rukuk batal, aku berjauh orang melanggar yang melanggar oleh diriku, aku menewakan guna. Belajar begitu itu butuh waktu lama. Ya secara literatur dibaca, dalam praktek pengalaman kehidupan harus nyata. Itu proses belajar. Dan itu kan butuh waktu. Jadi panjenengan dikasih panjang umur bukan karena apa-apa, karena memang Allah masih memberikan kita untuk bertorekot berproses. Nah, kalau di forum seperti ini, sisi-sisi apa saja, bagian-bagian apa saja yang menjadikan sholat kita menginspirasi, ngajari kita untuk berbuat baik, dan itu dibahas juga. Dibahas juga. Contoh, sholat jari pepada. Sabar adalah sedekah adalah bukti. Itu nanti di dalam hadis itu dipelajari secara gradual, secara bertahap. Jadi sholat ini akhirnya kok kamu juga melakukan orang tuh ini pokoknya sholat. Hubungan keluarga, hubungan masyarakat itu biasa, beda dipisah antara ritual dengan kegiatan sosial. Begitu maksudnya. Jadi bagian-bagian mana di dalam sholat kita akan menjadi jalan bagi kita untuk memiliki kepribadian yang baik, itu meniscayakan atau mengharuskan kita belajar baik di majelis maupun dalam majelis alam semesta ketika panjenengan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Itu ada proses belajar. Demikian juga syariat-syariat. Memang tarekat itu begitu. Kalau sampai tarekat wiridan, berpikiran api, tapi tidak akan membawa pengaruh dahsyat pada kehidupan. Ketika sampai belajar itu, maka Ibnu Taimiyah mengatakan jalan yang paling cepat ditempuh untuk sampai kepada tujuan beragama mengaji. Namanya apa? Wiridan. Apa yang nanti jutaan kami menilai kalimat-kalimat thayyibah yang paling hasilkan adalah kedamaian secara pribadi. Padahal keluarga butuh, masyarakat butuh kedamaian. Sampai bisa jadi damai secara pribadi, tapi belum tentu damai buat orang lain. Aku kangen atau orang anakku aku lagi kangen lagi orang sosial kan bisa. Nah itu kalau kita detik sampai damai secara pribadi, tapi tidak damai secara komunal, secara keluarga. Ya makanya secara tidak langsung saya juga ingin bahwa orang itu harus beragama, itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji percuma apa. Orang budaya orang cenderungnya ngaji orang cenderungnya dengan ternyata dia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak hajinya, merusak sholat, merusak itu artinya tidak ada hasilnya apa-apa, tidak ada hasil di dunia dalam arti dan di dalam, tidak ada hasil di akhirat dalam arti apa. Oh jelas itu nih, oh jelas nih, oke. Itu mawon diskusi atau kajian pada bulan itu yang bermanfaat dan membawa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.